26. Seperti yang sudah dibicarakan di awal, Erlangga dan Reynolds mendatangi sebuah toko bunga yang diketahui tempat pekerjaan wanita yang selalu dicari oleh Julinov. "Benar ini tempatnya, Ray?" tanya Erlangga memastikan. "Iya, aku tidak salah sama sekali. Ini memang tempatnya." Reynolds menganggukkan kepalanya. "Oke, baiklah kalau begitu. Mari kita masuk dan tanya." Mudah-mudahan wanita itu masih bekerja di sini. Tersirat harapan yang sangat besar di balik ucapan Erlangga, dan Reynolds juga demikian. "Permisi, Tuan, ada yang bisa kami bantu?" sapa seorang penjaga toko bunga, yang menyambut Erlangga dan Reynolds. "Emma, kami mau mencari seorang wanita yang bekerja di sini sebagai kurir." Penjaga toko itu mengernyitkan keningnya, bingung. "Kalau boleh tahu namanya siapa ya?" tanyanya. "Aku tidak tahu namanya," sahut Erlangga singkat. "Kalau tidak tahu bagaimana kami bisa bantu, Tuan?" Toko bunga ini besar dan punya beberapa kurir. Penjaga toko itu mulai terlihat kesal. "Apa mereka semua sudah hadir di sini? Kalau sudah, apa kamu bisa panggil semua ke sini? Karena walaupun kami tidak tahu namanya, tapi sahabat saya ini sangat mengenal wajahnya," tita Erlangga, seakan sedang memerintahkan karyawannya. Penjaga toko itu mengernyitkan keningnya, merasa tidak suka diperintahkan oleh orang yang sama sekali bukan atasannya dan satu lagi tanpa ada kata tolong. Namun, ketika dia hendak membantah dia seketika memicingkan matanya, menatap Erlangga dan Reynolds bergantian. "Tunggu dulu, aku sepertinya pernah melihat mereka berdua, tapi di mana ya?" Batin penjaga toko itu berusaha untuk mengingat. "Oh, aku ingat," seru wanita itu tiba-tiba. "Bukannya Tuan ini, Tuan Reynolds asisten Tuan Julinov Melviano Pradipta? Dan bukannya Anda ini juga Tuan Erlangga Anggara?" Mata penjaga toko itu berbinar, tidak menyangka akan bisa melihat secara langsung pria-pria idaman banyak kaum hawa. Erlangga dan Reynolds saling silang pandang kemudian secara bersamaan melihat ke arah wanita itu lagi sembari menganggukkan kepala. "Wah, mimpi apa aku tadi malam, sampai bisa bertemu dengan garis bawah. Nona, bisa tidak panggilkan para kurir di sini? Kami benar-benar tidak punya waktu banyak." Erlangga dengan cepat memotong ucapan wanita itu. Baiklah, akan aku panggilkan." Dengan senyuman yang tidak pernah tanggal dari bibirnya, wanita itu melangkah menuju tempat para karyawan yang memang kebetulan sedang mengadakan briefing. Tidak perlu menunggu lama, para kurir yang dimaksud sudah datang dan berdiri berbaris. Sementara itu seorang wanita yang merupakan manajer toko bunga itu juga sudah ikut hadir di tempat itu begitu mengetahui siapa yang datang. "Silakan dilihat, Tuan Erlangga. Apa yang Anda cari ada di antara mereka?" ucap sang manajer dengan sopan. Erlangga tersenyum tipis dan menganggukkan kepalanya. "Terima kasih, Nona." Kemudian Erlangga menoleh ke arah Reynolds. "Ray, coba lihat mereka semua. Apa wanita yang kita cari ada di antara mereka?" Reynolds menganggukkan kepalanya dan melihat ke arah beberapa kurir dengan mata yang memicing dan kening berkerut. "Nona Sinta, apa semua kurirmu sudah di sini atau masih ada lagi yang belum di sini?" Reynolds buka suara. Wanita yang bernama Sinta yang tidak lain adalah sang manajer menggelengkan kepalanya. "Semuanya sudah ada di sini, Tuan." "Apa kamu sudah yakin?" tanya Reynolds lagi, memastikan. "Iya, sudah sangat yakin." "Emangnya yang Anda cari tidak ada di antara mereka ya? Ray, bagaimana? Apa kamu tidak melihat wanita itu ada di antara mereka?" Erlangga juga ikut buka suara, memastikan. "Tidak ada sama sekali, Lang." Erlangga mengembuskan napas kecewa. Padahal di awal dia sudah benar-benar berharap kalau dia pencariannya akan langsung berhasil hari ini. Setelah mendengar kalau yang dicari oleh dua pria itu tidak ada, Sinta langsung memerintahkan semuanya untuk bubar. "Ray, apa kamu yakin kalau tempat wanita itu bekerja adalah toko bunga ini?" tanya Erlangga kembali memastikan. "Aku sangat yakin, Lang. Aku tidak mungkin salah. Aku lihat jelas box yang berada di motor wanita itu sama seperti box-box yang terparkir di depan." Tidak tampak keraguan sedikitpun di raut wajah Reynolds saat mengucapkan ucapannya. "Kalau memang iya, tapi kenapa tidak ada? Mana aku tahu?" Reynolds mengangkat bahunya. Tunggu dulu, Nona. Apa Anda punya data siapa kurir yang mengantarkan pesanan bunga ke apartemen Permata sekitar 1,5 tahun yang lalu?" Reynolds kemudian menyebutkan tanggal bulan dan tahun kejadian. "Waduh, itu sudah lama sekali, Tuan.
Aku tidak tahu apakah datanya masih ada atau tidak. Karena biasanya kita hanya menyimpan data yang memang sudah menjadi pelanggan tetap toko ini. Tapi kalau pelanggannya penghuni apartemen yang baru saja Anda sebutkan, kemungkinan masih ada. Sebentar ya, aku cek dulu. Sinta berbalik dan hendak mengayunkan kakinya hendak melangkah menuju ruangannya. Namun, tiba-tiba dia berhenti melangkah dan berbalik lagi. Apa Tuan Erlangga dan Tuan Reynolds mau ikut masuk ke ruanganku? Kalau menurutku alangkah baiknya kalian berdua ikut, karena kemungkinan kami akan kedatangan para pembeli. Tidak enak kalau nanti kita membicarakan hal itu di tempat terbuka seperti ini. Erlangga dan Reynolds saling silang pandang, bertanya satu sama lain menggunakan tatapan mereka. Kemudian keduanya menatap kembali ke arah Sinta menganggukkan kepala. Baiklah, kami akan ikut kamu, karena yang kamu katakan tadi, itu benar, pungkas Erlangga. Baiklah, kalau begitu Tuan Erlangga dan Tuan Ray, mari ikut aku. Sinta kembali melangkahkan kakinya dan kali ini diikuti oleh Erlangga dan Reynolds. Sesampainya di ruangan Sinta, tanpa menunggu lama, wanita itu langsung menuju mejanya dan serius mengotak-atik komputernya. Namun, belum lama wanita itu memeriksa di komputernya, tiba-tiba saja menghentikan pencariannya dan menatap ke arah Erlangga serta Reynolds yang kebetulan juga tengah menatapnya. Aku ingat, sekitar 5 bulan yang lalu kalau tidak salah ada salah satu kurir wanita toko ini yang tiba-tiba berhenti. Dia hilang begitu saja, tanpa izin ataupun mengajukan surat resign. Mudah-mudahan itu yang kalian cari. Namanya Aidila. Mata Erlangga sontak membesar ketika mendengar nama yang disebutkan oleh wanita bernama Maisara itu. Aidila, apa kamu punya fotonya? Tanya Erlangga lagi, yang tidak mau langsung menyimpulkan mengingat banyak wanita yang bernama Aidila. Sepertinya ada. Tunggu sebentar aku cari dulu. Soalnya dia kurir paling rajin dan baik. Aku sering mengambil fotonya. Sinta meraih ponselnya dan langsung melakukan pencarian di galeri ponselnya. Nah, ini dia. Sinta menunjukkan sebuah foto yang menampilkan foto seorang wanita yang sama dengan yang ada di pikiran Erlangga sekarang. Siapa lagi wanita itu kalau bukan Aidila, wanita yang dia tahu pengasuh anak angkat Julinov. Ray, apa dia orangnya? Tanya Erlangga, memastikan. Reynolds memicingkan matanya, melihat dengan sangat hati-hati. Iya, benar, dia orangnya, seru Reynolds dengan sangat yakin dan mata berbinar. Sial. Ternyata dia ada di sekeliling Julinov selama ini. Umpat Erlangga, dengan raut wajah berubah kesal. Maksud kamu? Tanya Reynolds dengan alis bertaut. Nanti aku akan jelaskan di mobil. Sahut Erlangga dengan raut wajah datar dan berubah sangat dingin. Oh, jadi Aidila yang kalian maksud. Dia itu wanita yang baik dan pekerja keras. Dia dulu bekerja di sini sambil kuliah. Tapi, waktu itu di saat-saat akhir mau wisuda, tiba-tiba dia hamil. Kami tidak tahu sama sekali kalau dia sudah menikah atau belum. Yang aku tahu, dia itu seorang mahasiswi. Namun, karena dia mengaku sudah menikah, aku tidak berpikir macam-macam dan dia tetap bisa bekerja di toko ini sampai dia akan melahirkan. Ketika anaknya lahir dia juga sempat bekerja lagi tapi sering tidak masuk karena anaknya sakit-sakitan. Tapi karena aku merasa kasihan, aku tetap mempekerjakan dia, walaupun dia sering absen. Itu karena aku tahu dia sangat butuh uang. Jadi, ketika dia tiba-tiba menghilang, aku rasa karena dia sudah mendapatkan pekerjaan baru yang lebih menghasilkan banyak uang dan aku tidak marah akan hal itu. Cuma yang aku sesalkan, kenapa dia tidak izin lebih dulu, tutur Sinta panjang lebar dan tanpa jeda. Apa, dia hamil dan melahirkan? Petik Erlangga dengan mata membesar dan Sinta menganggukkan kepala, mengiyakan. Sial. Dia ternyata sudah mempermainkan Julinov. Dia tahu kalau Julinov mencarinya tapi dia diam saja. Apa sebenarnya motif wanita itu? Dan, mata Erlangga kembali membesar sempurna begitu mengingat Baby Elvandi. Bersambung. 27. Sekarang, apa kamu bisa menjelaskan maksud perkataanmu tadi sewaktu di dalam sana? Reynolds tidak bisa lagi untuk menahan diri untuk bertanya begitu mereka sudah masuk ke dalam mobil. Erlangga tidak langsung menjawab, pria itu menyalakan mesin mobil lebih dulu dan menjalankannya. Wanita yang bernama Aidila itu ada di rumah Julinov sekarang. Ia jadi pengasuh anak yang ditemukan oleh Julinov. Erlangga akhirnya buka suara, memberikan jawaban. Mata Reynolds membesar terkesiap kaget mendengar jawaban Erlangga barusan. Apa kamu bercanda?
Tanyanya dan Erlangga menggelengkan kepalanya. Dia memang jadi pengasuh di rumah Julinov sekarang, tegas Erlangga dengan raut wajah datar. Kenapa bisa ya? Apa maksud dia melamar jadi pengasuh di rumah pria yang sudah menggagahinya? Kening Reynolds berkerut, bingung. Justru itu aku juga bingung. Tidak mungkin kan dia tidak mengenali wajah pria yang sudah mengambil kesuciannya. Dan yang membuat aku jadi curiga padanya. Dia itu tahu kalau Julinov mencari wanita yang sudah dia renggut kesuciannya. Tapi, kenapa dia diam saja dan masih berusaha menutupi? Aku jadi curiga kalau dia punya motif terselubung. Aku penasaran apa motif dia melamar jadi pengasuh anak angkat Julinov. Apa dia punya rencana licik ya? Tukas Erlangga, yang mulai berasumsi negatif. Asal kamu tahu, ketika Julinov pertama kali menemukan anak angkat dia, anak itu menderita sakit jantung bawaan dan harus dioperasi. Bukannya kata manajer tadi kalau Aidila sempat hamil dan melahirkan dan anak yang dia lahirkan itu juga sakit-sakitan. Entah kenapa aku jadi curiga kalau Elvandi itu adalah anak Aidila dan Julinov, sambung Erlangga kembali dengan tatapan tetap ke depan, fokus pada jalanan. Tapi bukannya manajer tadi juga bilang kalau Aidila itu sudah menikah? Kemungkinan dia hamil dengan suaminya kan? Iya, manajer tadi memang mengatakan seperti itu. Tapi apa kamu tidak merasakan ada sesuatu yang janggal? Kalau dia memang menikah, kenapa tidak ada yang tahu, dan mereka tahunya setelah Aidila hamil? Lagian tadi aku sempat bertanyakan, apa dia pernah melihat suaminya Aidila? Kamu dengar apa jawaban si manajer itu tadi? Iya, aku dengar. Ia mengatakan kalau dia sama sekali tidak pernah melihat suami Aidila, sahut Reynolds dengan alis yang masih bertaut, bingung kemana arah pembicaraan Erlangga. Nah, karena itu aku semakin curiga kalau sebenarnya Aidila itu sama sekali tidak pernah menikah. Tapi, memang aku tidak boleh langsung menyimpulkan begitu saja. Aku memang harus menyelidikinya lebih dulu. Aku harus tahu apa motif dia sebenarnya. Kenapa dia tidak berterus terang kalau dia adalah gadis yang dicari Julinov? Aku takut kalau Aidila sebenarnya tidak sepolos yang aku kira. Aku takut kalau dia juga sama seperti Tasya yang menyembunyikan kelicikannya di balik sikap sok baiknya selama ini. Ini benar-benar membuat kepalaku pusing, Ray. Tutur Erlangga sembari mengusap wajahnya dengan kasar. Jadi, apa rencanamu sekarang? Aku akan mengantarkanmu ke apartemen dulu. Setelah itu aku akan menemui Aidila, sahut Erlangga dan Reynolds mengangguk-anggukan kepalanya. Keheningan terjeda cukup lama di antara dua pria itu. Mereka sibuk dengan pemikiran masing-masing. Lang, aku berhenti di sini saja. Celetuk Reynolds tiba-tiba. Erlangga menepikan mobilnya ke arah bahu jalan dan menatap Reynolds dengan tatapan curiga. Kenapa berhenti di sini? Mata Erlangga memicing, membuat alis pria itu bertaut. Tidak apa-apa. Aku hanya merindukan sebuah tempat yang sering aku kunjungi dulu. Erlangga mengangguk-anggukan kepalanya, membuang kecurigaannya jauh-jauh. Ini aku kasih kamu kartu. Aku tahu kalau kamu sama sekali tidak punya uang. Nanti kamu bisa ambil uang dari kartu itu untuk membeli yang kamu mau. Reynolds menerima kartu dari tangan Erlangga dengan mata yang berembun dan tangan bergetar. Sekali lagi terima kasih, Lang. Ucapnya tulus. Tidak usah sungkan. Kamu boleh turun dan hati-hati. Ucap Erlangga dengan bibir tersenyum tipis. Setelah Reynolds keluar dari mobil, Erlangga kembali melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Omega, kediaman Julinov sudah tidak jauh lagi, tapi Erlangga tiba-tiba menghentikan laju mobilnya karena tiba-tiba melihat seorang wanita yang ingin dia temui sedang berada di taman. Sepertinya wanita itu sedang membawa baby Elvan di jalan-jalan. Halo Aidila. Aidila tersentak kaget mendengar suara seseorang yang tiba-tiba menyapanya. Wanita sontak menoleh ke arah datangnya suara dan semakin kaget melihat kedatangan Erlangga. Tuan Erlangga, gumam Aidila, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Erlangga basa-basi. Aku hanya ingin membawa baby Van di jalan-jalan pagi, Tuan. Jalan-jalan pagi. Erlangga memicingkan matanya, kemudian melihat ke atas, tepat ke arah matahari yang sudah mulai meninggi. Ini sepertinya sudah tidak pagi lagi. Ini sudah mau siang. Atau kamu memang tidak bisa membedakan yang mana pagi, yang mana siang? Nada bicara Erlangga terdengar sangat ketus. Aidila terdiam dengan kening berkerut, merasa bingung dengan sikap Erlangga yang tidak biasanya. Wanita itu merasa kalau pria di depannya itu tidak menyukainya sama sekali. Hush,
Tidak boleh berpikir seperti itu, Aidila. Mungkin Tuan Erlangga sedang banyak pikiran dan capek juga, makanya sikapnya seperti itu, batin Aidila, menepis asumsinya. Tuan, aku tahu ini sudah mulai siang. Aku membawa baby Elfandi, bukan baru Yuan, tapi dari tadi. Dan sekarang, aku berencana akan pulang. Aidila akhirnya menyahut dengan tetap menjaga kesopanannya. Tuan sendiri sedang apa di sini? Apa Tuan mau ke rumah Tuan Julinov untuk mengambil sesuatu? Aidila mencoba untuk berbasa-basi. Iya, aku memang mau ke rumah Julinov, tapi bukan atas perintah Julinov. Aku sengaja datang untuk mengambil sesuatu yang bisa membantuku untuk menemukan wanita yang dicari Julinov selama ini. Dek, raut wajah Aidila seketika berubah pucat mendengar penuturan pria di depannya itu. Dan tentu saja perubahan itu tidak luput dari pantauan Erlangga. Aidila, kenapa dengan wajahmu? Kenapa kamu tiba-tiba pucat? Mata Erlangga memicing semakin curiga. Tidak ada apa-apa, Tuan. Mungkin itu karena dari tadi pagi aku belum makan. Suara Aidila terdengar bergetar. Sumpah demi apapun, wanita sekarang benar-benar ketakutan. Oh ya, Erlangga mencondongkan wajahnya mendekat ke wajah Aidila, membuat gadis itu refleks memundurkan kepalanya. Tapi anehnya yang aku lihat kalau raut wajahmu menunjukkan ekspresi ketakutan, apa ada sesuatu yang membuatmu takut? Suara Erlangga terdengar sangat dingin dan sudut bibir pria itu membentuk senyuman licik. Tentu saja tidak ada, Tuan. Aku hanya kaget karena wajah Tuan terlalu dekat, sangkal Aidila. Bisa minta tolong jauhkan kepala Anda, Tuan. Imbuhnya, Erlangga kemudian menarik kembali kepalanya dan Aidila mengembuskan napas lega. Hai shh. Apa Tuan Erlangga sudah mulai curiga denganku? Kalau iya, apa yang harus aku lakukan? Batin Aidila, sepertinya aku salah mendatangi wanita ini lebih dulu. Dia pasti tidak akan jujur. Lagian aku tidak punya bukti video yang menunjukkan kalau dialah wanita itu, hanya bermodalkan kata Reynolds saja. Kalau sudah seperti itu, wanita ini pasti akan mengelak. Batin Erlangga tanpa mengalihkan tatapannya ke arah Aidila yang terlihat semakin pucat. Kalau tidak salah, Aidila ini sahabatnya anak Mbok Surti yang sekarang bekerja di perusahaan Julinov. Aku yakin kalau anak Mbok Surti itu pasti tahu apa yang sudah menimpa sahabatnya, dia juga pasti tahu kalau Aidila diperkosa oleh Julinov. Wanita itu pasti bekerja sama dengan Aidila. Aku sebaiknya menemui wanita itu untuk menanyakan apa motif mereka berdua. Erlangga masih mengajak hatinya untuk berbicara. Tanpa mereka sadari dari arah yang tidak terlalu jauh, ada Tasya yang melihat interaksi Erlangga dan Aidila. Dengan tersenyum licik, wanita itu kemudian mengambil foto tepat di saat Erlangga mendekatkan wajahnya ke wajah Aidila. Foto itu memperlihatkan seakan Erlangga seperti berniat hendak mencium Aidila. Mati kalian berdua, dasar wanita murahan. Sepertinya dia ingin menggoda dua pria sekaligus. Ternyata dia lebih licik dibandingkan aku. Umpat Tasya sembari berlalu pergi, menuju tujuan awalnya yaitu kediaman Julinov. Bersambung, 28. Siang, Tante, sapa Tasya dengan raut wajah bahagia pada Maisarah yang kebetulan sedang duduk sembari memainkan sesuatu di ponselnya. Loh Tasya, kenapa kamu siang-siang begini sudah datang? Kamu tidak bekerja ya? Maisarah memicingkan matanya, karena menurut pengakuan wanita itu, dia itu bekerja di sebuah perusahaan sebagai staf keuangan. Wajah Tasya seketika berubah pucat untuk sepersekian detik. Namun, detik berikutnya wanita itu sudah kembali ke raut wajah biasa. Bekerja kok Tante, tapi, sebentar lagi kan jamnya makan siang, jadi aku sengaja datang ke sini untuk mengajak Tante untuk makan siang bersama, sahut Tasya yang akhirnya memilih untuk berbohong, daripada dia ketahuan kalau selama ini dia sama sekali tidak bekerja dimanapun. Aduh, baik sekali kamu, sayang. Tapi yang seharusnya kamu ajak makan siang itu, Julinov bukan Tante. Kalau kamu ngajak Julinov kan, kalian berdua kan bisa jadi lebih dekat. Nada suara Maisarah benar-benar terdengar lembut. Wanita tampak sangat bersyukur, merasa kalau dia sama sekali tidak salah memilih calon istri untuk putranya. Aku merasa canggung, Tante kalau ngajak Julinov makan siang. Tante sendiri kan tahu bagaimanapun sikapnya ke aku. Tasya mulai memasang wajah sendunya. Maisarah kemudian menghampiri Tasya dan mengelus-elus lembut rambut wanita yang dia yakini sangat baik itu. Kamu yang sabar ya, Tante yakin kalau suatu saat Julinov pasti akan bisa mencintaimu dengan tulus.
Tasya tersenyum manis dan menganggukkan kepalanya. Oh ya, Tan. Tadi, di jalan mau ke sini aku melihat Aidila dengan Erlangga di taman. Coba lihat ini. Tasya mulai melancarkan rencananya. Maisarah memicingkan matanya melihat foto yang ditunjukkan oleh Tasya padanya. Maaf ya, Tan, bukannya aku mau menghasut Tante, tapi entah kenapa aku merasa kalau Aidila bukan wanita baik-baik. Aku merasa kalau dia sangat berharap bisa hidup enak dengan mendekati Julinov atau Erlangga. Dia berpikir kalau tidak dapat Julinov, Erlangga pun tidak apa-apa. Tasya mulai memprovokasi Maisarah, berharap wanita parubaya itu murka dan cepat-cepat mengusir Aidila dari rumah itu. Jangan berpikir yang tidak-tidak, Tasya. Mungkin saja apa yang kamu pikirkan tidak benar. Berusahalah untuk tetap berpikir positif. Tasya terkesiap kaget mendengar tanggapan wanita parubaya di depannya itu. Wanita itu sontak mengumpat dalam hati, karena gagal memprovokasi mamanya Julinov. Lagian, seharusnya kamu senangkan. Kalau Erlangga dan Aidila bersama, setidaknya kamu tidak khawatir lagi jika Julinov mendekati Aidila. Karena sepengetahuan, Tante, mereka berdua tidak akan mau ribut karena seorang wanita. Mereka akan selalu saling mendukung, sambung Maisarah lagi, membuat Tasya semakin kesal dan meradang. Namun, wanita licik itu hanya bisa menahan dirinya untuk tidak memperlihatkan kalau dirinya sedang kesal. Tante tidak merasa kalau Aidila memanfaatkan kesempatan untuk menggait pria-pria kaya. Tante tidak takut akan hal itu. Yang kasihan Erlangga, Tante. Kasihan dia mendapatkan wanita yang hanya mencintai hartanya. Tasya sama sekali tidak menyerah. Wanita itu tetap saja berusaha untuk memprovokasi wanita parubaya yang menurutnya sudah sangat percaya padanya. Maisarah kemudian kembali tersenyum dan mengelus-elus punggung tangan Tasya. Kan sudah Tante katakan tadi, agar kamu jangan terlalu berpikir negatif. Bisa saja kan kalau mereka berdua memang saling mencintai. Kalau Tante sih, cukup bersyukur dengan hal itu. Setidaknya Tante merasa tenang, Aidila tidak menggoda Julinov lagi. Sialan, wanita tua bangka ini kenapa sulit sekali untuk diprovokasi sih? Umpat Tasya dalam hati. Oh, begitu ya, Tan. Baiklah, Tan, aku akan berusaha untuk tetap berpikir positif seperti yang Tante katakan, pungkas Tasya, sembari memasang senyum palsunya. Oh ya, Tan, bagaimana kalau kita sekarang berangkat makan siangnya? Tasya akhirnya mengalihkan pembicaraan. Terima kasih ya, Nak Tasya. Tapi, Tante sudah meminta Mbok Surti untuk masak makan siang, dan sudah selesai. Tidak baik kalau tidak dimakan. Lain kali saja ya, sayang. Maisarah memasang wajah penuh penyesalannya. Tasya berpura-pura memasang raut wajah kecewa, padahal sebenarnya wanita itu sangat bahagia mendengar penolakan wanita parubaya itu. Ya udah deh, tidak apa-apa Tante. Lain kali aja mungkin, ujarnya. Atau, kamu makan siang saja di sini sama Tante. Masakan Mbok Surti enak kok, saran Maisarah dengan wajah berbinar. Boleh deh Tan. Kalau begitu, ayo kita makan sekarang. Biar kamu nanti tidak telat kembali ke kantor kamu. Maisarah terlihat begitu bahagia, karena dia punya teman untuk makan siang. Dua wanita berbeda usia itu pun bersama-sama mengayunkan kaki melangkah menuju ruang makan. Ayo duduk, sayang. Maisarah mempersilakan Tasya untuk duduk di dekatnya. Tante, aku sebenarnya mau tanya, tapi itu pun kalau Tante tidak keberatan. Tasya kembali buka suara sembari menyendokkan nasi ke dalam piring wanita parubaya itu, kemudian ke dalam piringnya. Mau tanya apa? Maisarah mengenyitkan keningnya. Begini Tan, aku sebenarnya ingin sekali tahu, kenapa Erlangga bisa bekerja di kantornya Julinov, padahal dia sendiri juga punya perusahaan. Emangnya di mana asisten Julinov yang dulu? Tasya berpura-pura tidak tahu dengan apa yang terjadi. Maisarah tidak langsung menjawab. Wanita itu menghela napasnya lebih dulu dengan helaan yang cukup berat. Baiklah, Tante akan jujur. Sebenarnya kenapa Erlangga bisa bekerja di kantor Julinov, dan begitu juga sebaiknya, itu karena Julinov susah untuk percaya pada orang lain lagi. Kenapa bisa begitu, Tante? Itu karena Reynolds asistennya yang juga merupakan sahabatnya sudah mengkhianatinya dengan cara menjebak Julinov. Dia mengaku kalau dia melakukan itu karena merasa iri dengan pencapaian Julinov. Karena masalah itulah, Julinov sulit untuk percaya lagi pada orang lain. Satu-satunya orang yang dia percaya hanya Erlangga. Itulah makanya mereka bisa saling membantu sekarang, jelas Maisarah dengan panjang lebar tanpa jeda. Oh,
Seperti itu ya. Tasya mengangguk-anggukkan kepalanya, mengerti. Kasihan sekali Julinov, dikhianati asistennya sendiri. Ibunya berpura-pura memasang wajah sedih. Oh, ternyata begitu ceritanya. Kalau begitu, itu berarti Julinov sedang mengalami krisis kepercayaan. Sepertinya aku bisa menggunakan foto Erlangga dan Aidila tadi untuk membuat Julinov membenci Erlangga karena merasa dibohongi. Dengan begitu, Julinov akan semakin tidak percaya pada orang lain lagi karena 2 kali dikhianati sahabatnya. Tasya menarik sudut bibirnya membentuk sebuah senyuman licik. Kalau Aidila belum berhasil aku singkirkan sekarang, setidaknya aku bisa menyingkirkan pria sialan itu. Kalau tentang Aidila, aku akan memikirkan cara lain lagi nantinya, batin Tasya. Tante, sepertinya aku sudah selesai makan dan aku akan kembali ke kantor. Tapi aku akan cuci piringnya lebih dulu. Tasya berpura-pura mengangkat piringnya dan ingin membawa ke wastafel. Piringnya letakkan saja, nak. Nanti biar Mbok Surti yang membereskannya. Kamu lebih baik kembali ke kantor kamu lagi. Cegah Maisarah. Tapi Tan, aku merasa tidak enak. Aku merasa kalau aku sudah merepotkan. Biar aku saja yang mencuci piringnya ya. Sudah, kamu tidak perlu sungkan. Kamu kembali saja ke kantor ya. Aduh terima kasih ya, Tan. Kalau begitu aku pamit dulu. Tasya beranjak pergi meninggalkan Maisarah dengan senyuman licik di bibirnya. Tujuannya kini adalah menemui Julinov. Di saat hendak keluar, dia hampir saja bertabrakan dengan Aidila yang kebetulan sudah kembali dari taman. Hei, dengar ya wanita sialan. Mulai sekarang kamu harus persiapkan dirimu untuk pergi dari rumah ini. Sebelum beranjak pergi, Tasya masih menyempatkan berbisik di telinga Aidila. Bersambung, 29. Erlangga berjalan masuk ke dalam lobi dan langsung menuju meja resepsionis yang dia tahu satu di antaranya ada Marsha sahabatnya Aidila. Selamat siang, Erlangga, sapa 2 orang wanita dengan sangat sopan sembari membungkukkan sedikit tubuh mereka. Siang, sahut Erlangga santai dan menatap ke arah nemtek yang menempel di dada 2 wanita itu. Mata pria itu akhirnya berhenti tepat di depan seorang wanita manis yang dari nemtaknya terlihat jelas kalau wanita itu adalah Marsha, wanita yang ingin ditemuinya. Kamu yang namanya Marsha kan? Tanya Erlangga basa-basi. Pertanyaan yang menurutnya cukup konyol karena sudah tahu tapi masih tanya. Iya, Tuan, itu aku. Sahut Marsha dengan perasaan yang campur aduk. Antara bingung kenapa pria yang dia tahu asisten Julinov itu tiba-tiba mencarinya dan takut, karena dia tidak tahu apakah dia telah membuat suatu kesalahan atau tidak. Oke, kalau begitu kamu ikut saya sekarang. Tita Erlangga tegas. Tetapi, Tuan, ada masalah apa ye? Marsha mencoba memberanikan diri untuk bertanya. Nanti kamu akan tahu sendiri. Sekarang kamu ikut aku dulu. Tidak mau mendengar pertanyaan lagi, Erlangga langsung berlalu begitu saja. Kamu ada melakukan kesalahan ya, Sa? Bisik rekannya sebelum Marsha beranjak menyusul Erlangga. Marsha sontak mengangkat bahunya. Aku sama sekali tidak tahu, Jess. Aku merasa aku tidak melakukan kesalahan apapun, ujarnya dengan alis bertaut. Kenapa kamu masih diam di sana? Bukannya aku memintamu untuk mengikutiku. Tegur Erlangga yang ternyata sudah menatapnya dari arah yang tidak terlalu jauh dengan tangan yang bersedekap di dada. Iya, baik, Tuang. Dengan tergesa-gesa wanita itu pun berjalan mengekor dari belajar Erlangga. Tuan, kenapa jadi keluar kantor? Marsha tiba-tiba berhenti melangkah dengan wajah bingung, ketika dia sudah berada di luar gedung. Kamu jangan banyak tanya. Kamu ikut saja dulu. Maaf, Tuan, kalau tidak jelas tujuannya, aku tidak bisa mengikuti Tuan karena ini jam kerja. Lagian kalau masalah kesalahan pekerjaan, aku rasa tidak masuk akal kalau yang hanya resepsionis ini dibawa keluar. Marsha, yang memang dikenal cukup detail dan transparan, benar-benar tidak bersikukuh untuk tetap berdiri di tempatnya sebelum dia mendapat kejelasan tujuan pria itu meminta mengikutinya. Sial, wanita ini ternyata cukup berani. Erlangga berdecak, raut wajah pria itu sudah terlihat kesal. Namun, pria itu berusaha untuk menahan rasa kesalnya dan melangkah mendekat ke arah Marsha. Yang ingin aku bicarakan bukan masalah pekerjaan tapi masalah Aidila sahabatmu yang bekerja jadi pengasuh di rumah Julinov, ucap Erlangga dengan suara yang sangat pelan, tapi sanggup membuat Marsha cukup kaget. Ada apa dengan dia? Dia baik-baik saja kan? Tidak terjadi apa-apa kan padanya? Marsha tanpa sadar jadi panik. Kalau kamu mau tahu,
kamu ikut aku. Erlangga melangkah menuju sebuah taman yang lumayan sepi, lalu disusul oleh Marsha dari belakang. Tanpa mereka sadari setelah mereka meninggalkan tempat itu, Tasya juga tiba dan langsung masuk ke dalam gedung. Dengan langkah yang angkuh, wanita itu menghampiri meja resepsionis yang menyisakan satu orang. "Siang, Bu, ada yang bisa saya bantu?" tanya rekan kerja Marsha itu dengan ramah dan sopan. "Hei, jangan panggil aku ibu. Aku belum terlalu tua untuk dipanggil ibu. Panggil aku Nona," bentak Tasya, memasang wajah marah. "Maaf, Bu Nona. Ada yang bisa saya bantu?" ulang resepsionis itu lagi, tidak mau memperpanjang masalah hanya karena panggilan saja. "Aku mau bertemu sama Julinov, dia ada kan?" Nada bicara Tasya masih terlihat angkuh. "Apa Nona sudah ada janji dengan beliau?" "Aku rasa, aku tidak perlu buat janji, karena aku ini calon istrinya." "Jadi, kamu kasih tahu saja, di mana ruangannya?" Raut wajah Tasya terlihat seperti sedang mengintimidasi. "Maaf, Nona, bukan masalah Anda ini calon istri atau sudah jadi istri, tapi saya hanya menjalankan peraturan. Kalau aku harus bertanya lebih dulu, ada kepentingan apa untuk bertemu dengan Tuan Julinov, karena ini juga atas perintah beliau. Lagian, saya juga tidak tahu kalau Anda ini adalah calon istri CEO kami, karena selama ini kami tahunya beliau tidak memiliki kekasih maupun calon istri. Dan tentang benar tidaknya Nona ini calon istri Tuan Julinov, hanya Nona yang tahu. Yang jelas aku hanya menjalankan tugasku. Karena Ibu Maisara sendiri selaku mama dari Tuan Julinov selalu meminta kami untuk bertanya lebih dulu apakah putranya sedang sibuk atau tidak sebelum beliau memutuskan untuk naik menemui putranya, tutur rekan kerja Marsha itu dengan suara yang dibuat sesopan mungkin. Padahal wanita itu sudah sangat kesal melihat keangkuhan Tasya. "Kamu berani ya berbicara seperti itu padaku? Kamu tidak takut kalau setelah aku menikah dengan Julinov, aku meminta Julinov memecatmu?" Tasya benar-benar kesal sekarang. Dia merasa kesal karena dengan membawa-bawa status calon istri Julinov, tidak serta-merta membuat resepsionis itu segan padanya. "Maaf, Nona, sekali lagi aku menekankan kalau aku hanya melaksanakan tugasku. Aku tidak mau, kalau aku nantinya membiarkan Anda begitu saja naik ke atas, dan masuk begitu saja ke ruangan Tuan Julinov, malah memberikan aku kesulitan. Kamu ya, awas kamu. Sekarang kamu hubungi Julinov dan kasih tahu ke dia kalau Tasya calon istrinya ada di lobi dan ingin menemuinya." Pungkas Tasya akhirnya, merasa tidak ada gunanya berdebat dengan si resepsionis itu. Namun, dia benar-benar bertekad dalam hati kalau dia akan memecat resepsionis itu begitu dia sudah menikah dengan Julinov. "Baiklah, Nona, silahkan tunggu dulu, aku akan menghubungi sekretaris Tuan Julinov." Resepsionis itu meraih gang telepon yang ada di depannya dan seperti yang dikatakannya tadi, dia pun menghubungi sekretaris Julinov. Setelah tersambung terdengar resepsionis itu berbicara dengan sekretaris Julinov. Resepsionis itu pun menyampaikan maksudnya menghubungi sang sekretaris. Tuan Julinov tidak punya calon istri. Resepsionis itu dengan saja mengeraskan suaranya. "Tapi, dia mengatakan kalau dia ini calon istri Tuan Julinov, Bu. Namanya Tasya." Raut wajah Tasya seketika berubah merah menahan malu, karena mengetahui kalau Julinov menyangkal kalau dirinya sudah punya calon istri. "Oh, oke, Bu. Kalau begitu aku akan sampaikan pada Nona itu." Resepsionis itu meletakkan kembali gagang teleponnya ke tempat semula dan menatap Tasya dengan tatapan sinis. "Nona Tasya, katanya Anda bukan calon istri Tuan Julinov, tapi beliau memang mengenal Anda. Jadi, walaupun Anda mengaku-ngaku calon istri beliau tetap mengizinkan Anda ke atas untuk menemuinya. Nona naik saja ke atas, ruangan Tuan Julinov ada di lantai 20. Ucap resepsionis itu masih tetap dengan sikap profesional, sebagaimana layaknya seorang resepsionis, yaitu dengan tetap mengedepankan keramahan dan kesopan santunan. Bisa-bisanya dia mengaku calon istri Tuan Julinov. Bagaimana mungkin selera Tuan Julinov wanita sombong seperti itu? Kan tidak mungkin. Marsha aja yang sudah cantik, sopan, baik dan sudah saling mengenal sejak kecil, tidak bisa membuat Tuan Julinov tertarik, apalagi modelan ulat bulu kayak dia. Resepsionis itu menatap dengan sinis ke arah punggung Tasya yang menghilang di balik lift. "Omega, hai, Julinov, kamu sibuk ya?" sapa Tasya, dengan suara yang dibuat selembut mungkin. "Seperti yang kamu lihat, sekarang kamu katakan ada hal apa kamu datang ke sini?"
Julinov menjawab tanpa melihat ke arah Tasya dan nada suaranya terdengar sangat dingin. Jul, bisa tidak kamu bersikap ramah? Sedikit saja tidak apa-apa. Tasya memasang wajah sedihnya. Tolong katakan langsung tujuanmu datang ke sini. Aku tidak punya banyak waktu untuk berbasa-basi. Oh ya, sekali lagi jangan mengaku pada orang-orang kalau kamu itu calon istriku. Aku sama sekali belum pernah setuju. Tegas Julinov sembari menatap tajam dan dingin ke arah Tasya. Bersambung, 30. Tasya berusaha menahan diri untuk tidak marah, begitu mendengar ucapan Julinov yang cukup menyakitkan. Sabar, Tasya, untuk sementara kamu harus bisa menahan diri demi tujuanmu untuk bisa hidup senang. Bisik Tasya pada dirinya sendiri. Kenapa kamu masih diam? Cepat katakan, karena aku benar-benar tidak punya waktu. Nada bicara Julinov terdengar semakin dingin. Tatapan pria itu juga hampir membuat nyali Tasya menciut. Aku datang ke sini hanya untuk memberitahukan kamu kalau Erlangga, sahabat yang sangat kamu percaya itu, sudah membohongimu. Dia tidak datang ke kantormu, bukan karena dia ada pekerjaan penting di perusahaannya, tapi dia sedang sibuk menghabiskan waktu dengan Aidila. Julinov yang tadinya fokus melihat ke arah layar notebooknya seketika menghentikan kegiatannya dan menatap Tasya dengan tatapan yang semakin tajam. Kalau kamu datang hanya ingin memprovokasi saya, kamu tahu kan pintu keluar ruangan ini. Silakan pergi, usir Julinov. Aku tidak bermaksud memprovokasi kamu. Aku hanya tidak ingin kamu dibohongi oleh sahabat kamu sendiri. Aku berani bersumpah kalau Erlangga memang menemui Aidila. Kalau kamu tidak percaya, coba kamu lihat ini. Tasya mengeluarkan ponselnya dari dalam tas dan langsung menunjukkan foto Erlangga yang memang terkesan seperti ingin mencium Aidila. Wajah Julinov sontak memerah, rahangnya juga mengeras, melihat foto itu. Tangan pria itu juga terkepal, karena tiba-tiba ada kemarahan yang timbul di dalam hatinya. Kenapa aku jadi marah? Kan terserah Erlangga mau mendekati siapapun. Lagian Aidila kan bukan siapa-siapaku. Kalau dia istriku tapi Erlangga mendekatinya, barulah aku pantas untuk marah. Tapi, kenapa perasaanku seperti tidak terima ya melihat foto itu? Kamu sudah lihat kan? Itulah kenyataannya. Erlangga sudah membohongimu, Jul. Tasya merasa kalau Julinov sudah mulai terprovokasi, ketika melihat raut wajah pria itu. Apa sebenarnya maksud kamu menunjukkan foto itu padaku? Apa kamu berharap kalau aku akan marah-marah pada Erlangga? Kalau itu yang kamu mau, kamu salah. Aku tidak akan marah karena itu hak Erlangga mau mendekati siapapun itu selama itu bukan kekasihku ataupun istriku. Jadi, kamu lebih baik keluar sekarang. Tasya menggeram, karena belum lama berada di ruangan itu, tapi sudah berkali-kali mendapat pengusiran. Sial, kenapa dia malah mengaitkannya ke masalah cemburu sih? Padahal kan yang dibicarakan di sini masalah Erlangga yang berbohong. Tasya menggerutu dalam hati. Jul, sebenarnya bukan itu maksudku. Aku hanya ingin memberitahukan kamu saja kalau Erlangga sudah membohongimu, bukan masalah kamu cemburu atau tidaknya. Erlangga kan kemarin bilang kalau dia punya pekerjaan penting untuk dikerjakan, tapi kenyataannya dia menemui Aidila. Aku hanya tidak ingin kamu dibohongi terus oleh orang yang kamu percaya, Jul. Itu tidak adil buat kamu. Tasya diam sejenak untuk mengambil jeda. Namun, begitu aku menyadari kalau kamu tidak mengerti tujuanku, dan malah mengaitkannya ke masalah cemburu, aku jadi curiga kalau sebenarnya kamu menyukai Aidila dan tadi ucapan kamu yang kamu tidak mempermasalahkan Erlangga mau mendekati siapapun, itu hanya bentuk penyangkalan untuk menutupi perasaan kamu yang sebenarnya. Apa dugaanku benar, Jul? Lanjut Tasya lagi. Julinov bergeming, tidak membantah maupun mengiyakan. Dia sendiri memang bingung kenapa dia malah berpikir sampai ke arah sana, dan tidak bisa mencerna maksud dan tujuan Tasya. Apa benar aku sudah jatuh cinta pada Aidila dan cemburu pada Erlangga? Harusnya kan aku marah karena Erlangga membohongiku, bukan karena dia mendekati Aidila. Tapi kenapa yang kurasakan, aku justru marah karena dia mendekati Aidila ya? Sampai aku lupa kalau kemarin Erlangga memang mengatakan kalau dia ada pekerjaan yang sangat penting, bisik Julinov pada dirinya sendiri. Jul, kenapa sih kamu masih diam saja? Aku hanya ingin kamu tidak dibohongi lagi, Jul. Kamu harus garis bawah. Sudah, cukup. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Sekarang sebaiknya kamu pulang saja. Kalau memang tujuanmu baik, aku ucapkan terima kasih. Puaskan. Sekarang kamu bisa keluarkan. Soalnya aku masih banyak pekerjaan.
Sebelum Tasya menyelesaikan ucapannya, Julinov sudah menyela lebih dulu. Sialan, kenapa reaksinya di luar ekspektasi sih? Padahal aku mengira kalau dia akan marah-marah. Benar-benar menyebalkan. Tasya menggerutu dalam hati. Kenapa kamu masih berdiri di situ? Kamu tidak tahu jalan keluar ya? Apa penting aku panggil sekretarisku untuk nunjukin jalan untukmu? Julinov meraih gagang telepon, bersikap untuk memanggil sekretarisnya. Tidak perlu, Jul. Aku pergi dulu ya, bye. Akhirnya, walau dengan hati dongkol, Tasya berbalik dan berjalan keluar dari ruangan Julinov. Setelah Tasya keluar dari ruangannya, Julinov seketika menggebrak meja dengan sangat keras dan menghamburkan dokumen yang ada di mejanya dengan tatapan yang berapi-api. Pria itu meluapkan amarah yang dari tadi berusaha dia tahan. Brengsek, beraninya Erlangga membohongiku. Kenapa dia harus berbohong hanya untuk bisa mendekati Aidila? Bangsat, benar-benar bangsat. Apa tidak ada lagi orang yang bisa dipercaya di dunia ini? Julinov menggusak rambutnya dengan kasar. Omega, Tuan, Erlangga, Anda sudah mengajak saya berjalan sampai sejauh ini, apa masih jauh lagi? Protes Marsha yang merasa kakinya sudah pegal mengikuti langkah panjang Erlangga. Erlangga sontak berhenti dan menoleh. Ia melihat Marsha yang sedikit membungkuk semakin memijat-mijat betisnya. Aku rasa sudah cukup. Kita duduk di situ saja. Erlangga menunjuk ke arah sebuah kursi besi yang tidak jauh dari mereka. Marsha mengembuskan napas lega dan mengayunkan kakinya kembali melangkah menuju kursi yang ditunjuk oleh Erlangga. Sekarang tolong jelaskan, ada apa dengan Aidila? Dia baik-baik saja kan? Tanpa basa-basi Marsha langsung ke topik pembicaraan. Sudut bibir Erlangga seketika melengkung sedikit membentuk senyuman sinis. Aku mau tahu, apa sebenarnya motif Aidila menjadi pengasuh putranya Julinov? Sama seperti Marsha, Erlangga juga tampaknya tidak mau berbasa-basi. Pertanyaan apa ini, Tuan? Tentu saja karena dia memang butuh pekerjaan, sahut Marsha, berusaha bersikap senormal mungkin. Jangan mengira kalau aku orang yang mudah dibodohin, Nona Marsha. Aku sudah menyelidiki kalau dia itu orang yang berpendidikan dan berprestasi. Mudah baginya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya. Selain itu aku juga sudah menyelidiki kalau sebelum bekerja pada Julinov, dia masih dalam posisi bekerja di sebuah toko bunga yang cukup besar. Jadi, intinya dia tidak pengangguran sama sekali sebelum bekerja jadi pengasuh. Karena kalau dipikir-pikir, lebih baik dia bekerja di toko bunga itu, daripada jadi pengasuh yang hanya berkutat pada anak, dan sulit untuk kemana-mana, benar kan? Marsha bergeming diam 1000 bahasa. Sulit baginya sekarang untuk memberikan alasan yang masuk akal. Kenapa kamu diam? Jangan bilang motif dia jadi pengasuh hanya ingin bisa mendekati Julinov. Dia berharap dia bisa menikah dengan Julinov dan bisa hidup enak, apa begitu? Diam, jangan asal bicara. Aidila bukan tipe wanita seperti itu. Bentak Marsha tanpa menyadari kalau yang dia bentak sekarang adalah salah satu orang yang berpengaruh, yang bisa saja membuat dia kehilangan pekerjaan. Erlangga tersenyum smirk dan menatap Sasha dengan tatapan yang cukup bisa membuat Marsha bergidik ngeri. Jadi, kalau bukan karena dia ingin mendekati Julinov, apalagi alasannya? Suara Erlangga terdengar lembut namun terselip ketegasan dan penuh tuntutan di balik ucapannya itu. Oh ya, asal kamu tahu, aku juga sudah tahu kalau Aidila adalah wanita yang pernah direnggut kesuciannya oleh Julinov. Jadi, aku semakin yakin kalau dia punya motif buruk makanya dia mau menjadi seorang pengasuh, sambung Erlangga lagi, tanpa mengubah senyum sinisnya. Mata Marsha sontak membesar, terkesiap kaget mendengar ucapan Erlangga. Wajah wanita itu juga sontak berubah pucat. Bersambung.